Sahabat, salam jumpa dengan saya Arya Pras dalam program baru yang ditayangkan YKB yaitu Balada, Bedah Aransemen dan Lagu. Program ini akan mengupas dan memaparkan bagaimana proses penelaahan sebuah nyanyian jemaat serta proses aransemen lagu atau iringan nyanyian jemaat. Jadi secara garis besar akan ada dua bagian yang dipaparkan. Bagian pertama adalah pemaparan tentang makna lagu yang akan dibahas. Dan bagian kedua adalah penerjemahan makna tersebut menjadi aransemen musik. Nah, pada episode pertama ini, lagu yang akan dibahas adalah NKB 230, Berderaplah Satu, Himne GKI. Sebelum kita bahas, kita saksikan bersama videonya. Paduan suara virtual ini diprakarsai oleh Komisi Liturgi dan Musik Gereja Kristen Indonesia untuk menjadi nyanyian jemaat pada ibadah minggu sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Sinode GKI bulan Agustus 2021 yang lalu. Saya ditugaskan membuat aransemen paduan suara, mengarahkan para anggota paduan suara, membuat musik sekaligus menjadi editor suara dan melakukan mixing hingga tahap mastering. Sementara video digarap oleh TPG Sigit dan Pendeta Yuswantori. Paduan suara virtual ini melibatkan perwakilan dari 19 klasis yang ada di lingkup Sinode GKI. Dari 3 sinode wilayah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masing-masing klasis mengirimkan 2 sampai 4 penyanyi.
Lagu ini digubah oleh pendeta Hosea Abdi Wiyadi atau yang lebih akrab dipanggil Pak Nyok. Nah, menurut Pak Nyok, dirinya secara khusus diminta mengubah lagu yang temanya mengenai penyatuan 3 sinode GKI, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi satu sinode AM. Yang proses penyatuannya sudah berlangsung sejak lama dan akhirnya membuahkan hasil pada sidang sinode yang diadakan di Wisma Kinasih, Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 1988. Nah, selanjutnya pada tahun 1991 lagu ini mengalami penyesuaian dan pendeta Hosea dan pendeta Ferdinand Suleman melakukan beberapa penyesuaian dan menjadikan lagu ini menjadi lagu yang seperti kita kenal sekarang. Judul lagu ini adalah Berderaplah Satu. Lagu ini juga dikenal sebagai himne GKI. Jadi, judul himne GKI adalah Berderaplah Satu. Saat berbicara mengenai himne, maka ada beberapa orang yang membandingkan himne dengan mars. Himne sering dianggap sebagai bentuk lagu yang syahdu dan tempo yang lambat. Sementara mars identik dengan corak lagu yang menghentak dan tempo yang cepat. Sesuai dengan asal katanya, mars atau march identik dengan berbaris. Bila ada sekelompok orang berbaris, maka biasanya akan ada hentakan serentak dari langkah kaki orang-orang yang berbaris itu. Nah, sekarang bagaimana? Lagu ini berjudul himne yang identik dengan tempo lambat dan syahdu, tapi liriknya mengandung arti mars. Berderaplah satu. Arti kata himne yang sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nyanyian pujian. Dalam bahasa Inggris pun makna kata hymn adalah nyanyian pujian. Dan di kalangan gereja atau musik gerejawi, hymn dalam bahasa Inggris juga dipahami sebagai nyanyian jemaat atau nyanyian umat. Nah, di kamus baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tidak ada yang mengasosiasikan himne atau hymn dengan lagu yang langgamnya syahdu atau tempo lambat. Nah, maka dari itu kita bisa memaknai hymn sebagai lagu pujian atau nyanyian jemaat tanpa terikat dengan langgam dan tempo tertentu. Dari liriknya, kita bisa melihat bahwa makna yang ingin ditekankan dari lagu ini adalah kesatuan derap dalam lingkup GKI. Awal lagu dimulai dengan seruan untuk berderap, sementara akhir lagu juga diakhiri dengan seruan untuk berbaris utuh dan bersatu teguh. Namun pertanyaan selanjutnya yang sering menjadi perbincangan di kalangan pemusik gereja adalah bagaimana dengan tempo dan suasana lagu ini? Apakah karena makna utamanya adalah berbaris dan berderap, maka temponya harus cepat seperti lagu-lagu mars pada umumnya? Saya sempat mendiskusikan makna lagu ini dengan Pak Nyok, dan saya menanyakan, berapa tempo yang dikehendaki Pak Nyok untuk lagu ini, dan suasana apa yang ingin dibentuk dari lagu ini? Beliau menjawab, temponya adalah 90 beat per menit. Nah, untuk aransemen yang kita bahas sekarang, tempo lagu mengikuti tempo yang dikehendaki Pak Nyok, yaitu 90 beat per menit. Hal ini saya lakukan untuk menghormati karya beliau. Namun demikian, di aransemen saya yang lain, saya membuat aransemen lagu ini dengan tempo yang biasanya lebih lambat. Nah, mengenai tempo yang lebih lambat ini, saya juga pernah mendiskusikan dengan Pak Nyok. Saya menanyakan, apakah saya bisa membuat aransemen dengan tempo yang lebih lambat dari 90 dengan pertimbangan sebagai berikut. Bagi saya, berderap dalam barisan tidak selalu harus dengan tempo yang cepat. Berderap dalam barisan juga bisa dilakukan dengan tempo sedang, bahkan tempo lambat. Saya mengaitkan ini dengan beberapa hal yang ada di GKI. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan. Sebuah gereja tentu tidak lepas dari proses pengambilan keputusan. Di GKI, proses pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Pengambilan keputusan punya mekanismenya sendiri dan melibatkan banyak orang sesuai dengan prinsip kepemimpinan di GKI, yaitu kolektif kolegial. Maka dari itu, proses pengambilan keputusan tentu tidak bisa dilakukan dengan cepat seperti keputusan yang diambil oleh satu orang saja.
Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan seksama dan memperhatikan banyak faktor yang terkait dengan keputusan tersebut. Bagi saya, sekali lagi saya tegaskan, bagi saya, ini adalah salah satu identitas GKI. Maka dari itu, dalam hubungannya dengan lagu ini, saya menanyakan kepada Pak Enoch, apakah saya boleh mengaransemen lagu ini dengan tempo yang kurang dari 90, dengan mempertimbangkan hal yang tadi saya jelaskan. Yaitu derap GKI adalah derap yang tidak tergesa-gesa, namun derap yang dilakukan dengan seksama. Beliau setuju dan mempersilahkan saya membuat aransemen dengan tempo yang lebih lambat dari 90. Beliau juga menambahkan bahwa meski makna utama lagu ini adalah berderap, namun suasana yang ingin ditampilkan dari lagu ini adalah suasana agung dan kadang-kadang ada suasana syahdu. Nah, saya pun sependapat bahwa lagu ini perlu dibawakan dengan agung, syahdu, dan saya menambahkan suasananya adalah suasana hikmat. Secara garis besar, lagu ini saya bagi menjadi 3 bagian. Baris pertama sampai keempat itu bagian pertama, lalu bagian kedua adalah baris kelima dan keenam, lalu bagian ketiga adalah baris ketujuh dan ke-8. Sedangkan analisa struktur lagu ini secara lebih detail adalah seperti ini. Struktur lagu ini saya kategorikan sebagai A aksen, B aksen, dan A aksen. Baris pertama dan kedua merupakan frasa A. Baris ketiga dan keempat merupakan frasa A aksen. Kedua frasa ini dinamakan frasa A karena memiliki kesamaan bentuk baik melodi maupun ritmis. Perbedaannya adalah di akhir frasa, maka baris ketiga dan keempat disebut sebagai frasa A aksen. Baris kelima dan keenam disebut frasa B karena bentuk ritmis dan melodinya berbeda total dari frasa A. Baris keenam memiliki kesamaan dengan baris kelima, namun kedua frasa ini memiliki perbedaan di akhir frasa, maka frasa ini disebut dengan frasa B. Baris kelima disebut frasa B dan keenam disebut B aksen. Lagu ini ditutup dengan frasa A aksen. Lagu ini terdiri dari 2 bait, dan pada setiap bait dari baris keempat sampai ke-8 teksnya sama. Perbedaannya hanyalah baris pertama sampai ke-4. Bagi saya, baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing bait memiliki makna yang selaras. Saya akan coba membagikan pandangan saya akan keselarasan tiap baitnya. Baris pertama, baik bait 1 maupun bait 2, bisa dipandang sebagai panggilan untuk berderap satu serentak dengan langkah yang tegap. Ini menggambarkan tekad untuk berderap dan melangkah bersama dalam perjalanan gereja. Baris kedua, setiap baitnya mengandung makna jati diri gereja sebagai gereja yang berdoa, berkarya dalam rangka memenuhi panggilannya di dalam hidup semesta dengan memperjuangkan kasih. Baris ketiga menggambarkan situasi yang dihadapi tidak akan mudah. Namun dengan iman dan kebersamaan, gereja akan terus mengerahkan dayanya untuk tetap melangkah bersama. Baris keempat, bagi saya merupakan visi dari gereja itu sendiri, yaitu memasyurkan perdamaian kekal yang diupayakan dalam mewujudkan kebenaran bagi sesama. Baris pertama sampai keempat merupakan tekad gereja dengan identitasnya untuk memenuhi panggilan. Baris kelima dan keenam merupakan pengakuan bahwa untuk melakukan dan memenuhi panggilannya tersebut, gereja memerlukan seorang kepala, yaitu Kristus itu sendiri, yang juga dalam bentuk Roh Kudus membimbing gereja dan umatnya. Setelah memahami identitas dan panggilannya, serta menyerahkan perjalanan untuk menjalani identitas dan panggilannya ke dalam bimbingan Allah sendiri, maka baris ke-7 dan ke-8 merupakan konklusi berupa tekad untuk berbaris dan bersatu dengan utuh dan teguh. Nah, bagaimana makna-makna yang sudah saya paparkan di atas diterjemahkan ke dalam bentuk aransemen? Saya akan jelaskan selepas jeda berikut.
Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Dalam video NKB 230 ini, makna kesatuan GKI direpresentasikan dengan perwakilan 19 klasis yang ada dalam lingkup GKI. Perwakilan-perwakilan klasis yang bernyanyi bersama ini melambangkan dan menjadi ungkapan derap bersama GKI dalam peringatan hari ulang tahunnya akhir Agustus yang lalu. Dalam hal ini, kondisi pandemi justru membuka kesempatan bagi setiap klasis untuk dapat bernyanyi bersama secara virtual dan menghasilkan video paduan suara virtual ini. Berdasarkan garis besar struktur yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, saya membagi cara bernyanyi dan bermusik lagu ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu baris pertama sampai keempat dinyanyikan dengan tegas, dengan dinamika forte, sebagai pemaknaan dari derap itu sendiri. Bagian kedua, baris kelima dan keenam, karena ini merupakan pengakuan ketidakberdayaan gereja tanpa bimbingan Allah, maka saya membuat bagian ini sebagai sebuah refleksi bagi gereja. Dengan demikian, cara bernyanyi dan bermusik di bagian ini adalah dengan cara mengalun atau legato. Hal ini dirancang demikian untuk memberi kesan dan kesempatan kita berefleksi sekaligus menegaskan pengakuan bahwa Kristus adalah kepala gereja yang akan membimbing umatnya melalui Roh Kudus. Bagian ketiga, yaitu baris ke-7 dan ke-8, kembali menegaskan tekad untuk bersatu dalam barisan. Maka cara bernyanyi dan bermusik kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti bagian pertama, yaitu dengan tegas dan dinamika forte. Pemilihan instrumen juga didasarkan kepada struktur lagu yang terdiri dari 3 bagian. Di bagian pertama dan ketiga, langgam lagu ini adalah march dengan tempo sedang, dan seperti telah dijelaskan, tema lagu utama ini adalah berderap. Lagu ini juga dimulai dengan ajakan untuk berderap dan diakhiri dengan seruan untuk berbaris utuh. Maka untuk mengekspresikan lagu ini, saya menggunakan instrumen snare drum. Snare drum itu merupakan instrumen yang biasa menemani kegiatan baris berbaris. Dan saya juga memakai bass drum sebagai penguat aksen. Nah, di bagian kedua alat musik perkusi ini berhenti karena bagian ini merupakan bagian yang sifatnya reflektif sehingga lebih menimbulkan suasana tenang. Karena bagian pertama menekankan ketegasan dalam berderap dan berkarya bersama, maka unsur string dan brass sama-sama dominan di bagian ini. Unsur string saya jadikan sebagai tulang punggung atau pemegang harmoni, sementara brass sebagai pengisi dan filler dalam bentuk aksen dan bersautan dengan paduan suara. Pada bagian kedua yang bersifat lebih reflektif, maka saya lebih menonjolkan instrumen string, sementara brass istirahat di bagian ini, dan hal ini dilakukan untuk memberikan ketenangan. Tadi sudah jelaskan di bagian sebelumnya. Di akhir bagian kedua, saya mulai memasukkan trombon, alat musik brass yang dengan nada rendah. Saya memasukkan ini sebagai tanda bahwa lagu ini akan kembali masuk ke suasana yang tegas dan agung pada bagian ketiga. Lagu ini terdiri dari 2 bait. Nada dasar untuk bait pertama adalah F dan bait kedua adalah G. Overtone dilakukan di bait kedua untuk menggambarkan perjalanan GKI adalah perjalanan dalam derap bersama yang terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Overtone juga sejalan dengan teks awal kedua bait ini. Bait pertama diawali dengan seruan untuk berderap,
Sementara bait kedua diawali dengan seruan untuk bukan hanya berderap, tapi juga maju serentak. Karena nada dasar bait pertama adalah F, maka harmoni untuk bait lagu ini yang akan dibahas adalah harmoni dengan menggunakan nada dasar F. Sementara untuk bait kedua menggunakan harmoni yang sama, tinggal dinaikkan satu saja. Di awal bait ada dua frasa, yaitu berderaplah satu dan pertegap langkahmu. Bentuk ritmisnya sama, namun bentuk melodinya berbeda. Bentuk melodi untuk frasa pertegap langkahmu menggunakan melodi yang lebih tinggi dari frasa berderaplah satu. Maka saya juga membedakan harmoni untuk kedua frasa ini. Saya menggunakan harmoni standar untuk frasa berderaplah satu, yaitu dari F ke C lalu kembali ke F, atau dari tonik dominan dan kembali ke tonik, atau 1, 5, 1 seperti ini. Sementara untuk frasa pertegap langkahmu, harmoni utamanya tetap F, C, F, atau tonik dominan tonik, atau 1, 5, 1, tapi saya menggunakan inversi bass. Pada harmoni C atau dominan atau 5, saya menggunakan bass menjadi inversi 2 atau ke nada G atau ke nada Re. Hal ini saya lakukan untuk membuat suasana semakin terasa naik, selaras dengan melodi yang juga ikut naik. Maka bass juga saya bawa naik dari F ke G, sementara chordnya tetap sama, C dominan atau 5. Jadi tadi frasa pertama dan kedua perbedaannya, chordnya tetap 1, 5, 1 atau dominan, tonik, dominan, atau F, C, F, tapi bedanya adalah di bassnya. Nah, sementara untuk frasa junjunglah panggilannya dan seterusnya, saya menggunakan harmoni yang umumnya dipakai, yaitu chord bass atau chord 4 atau subdominan. Pada kata panggilannya saya memindahkan chord ke C atau ke 5 atau ke dominan, namun bassnya tetap di bass atau tetap di 4 atau tetap di subdominan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan steady atau tetap. Pemahaman saya adalah untuk menjunjung panggilan Allah, maka kita perlu memantapkan dan menetapkan tekad secara utuh. Maka dengan demikian saya meminimalisir perubahan. Karena chordnya harus berubah, maka bassnya tidak saya ubah. Gini ya. Saya tidak melakukan ini, tapi saya melakukan ya, seperti itu. Di bagian B merupakan bagian yang reflektif. Instrumen perkusi seperti snare dan bass berhenti. Begitu juga dengan brass. Yang mendominasi adalah string. Maka di bagian ini saya juga ingin menghadirkan suasana tenang. Selain pemilihan instrumen, kembali saya melakukan dengan pemilihan harmoni yang sebisa mungkin tidak banyak berubah. Di frasa Kristus adalah saya memindahkan chord dari F ke G, namun bassnya tetap di F. Mari simak perbedaannya. Ini kalau kita bassnya kita pindah ya. Sementara ini yang saya lakukan, bassnya tidak pindah. Ya. Satu lagi di bagian kedua ini seperti kalau komposisi-komposisi zaman barok dan klasik, ini seperti sebuah komposisi yang berbeda dari bagian awalnya. Tadi saya sudah jelaskan lagu ini dibagi menjadi 3, A, B, A, atau A, B, dan A aksen. Nah, biasanya beberapa komposisi di zaman barok, zaman klasik, bagian B-nya itu biasanya tangan nadanya seperti pindah atau overtone ke tangan nada 5-nya atau ke tangan nada dominan. Nah, kita juga melihat seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini, ini
seperti kita pindah tangan nada dari F pindahnya ke C. Ini jadi F ini seperti 4 atau seperti subdominannya. Dan nanti pada bagian A, lagu ini kembali ada jembatan yang menghubungkan nada dasar C ke F, dan di bagian A aksen di bagian ketiga nada dasarnya kembali ke nada dasar F. Nah, bagian ketiga merupakan pengulangan dan kesimpulan dari bagian pertama. Maka harmoni dan instrumentasi yang saya pilih juga selaras dengan bagian yang pertama tadi. Pemahaman mengenai lagu yang dibagi menjadi 3 bagian juga saya implementasikan dalam pemilihan intro, interlude, dan ending. Lagu dibagi 3 bagian. Bagian pertama dan ketiga dimulai dengan sol, sol, do, re, do, re, mi. Sementara bagian kedua dimulai dengan mi, fi, atau di tangan nada C, la, dan si. Nah, di dalam lagu ini ada 3 unsur yang ada di luar bait, yaitu diawali intro, dan antar bait dihubungkan dengan interlude, dan akhir lagu ditutup dengan ending. Maka ada 3 unsur, yaitu intro, interlude, dan ending. Maka saya mengawali intro dan ending dengan nada yang sama dengan bagian pertama, yaitu sol, sol, do. Sementara untuk interlude saya mengawali dengan nada yang sama dengan bagian kedua, yaitu mi dan fi. Jadi bagian ini terdiri dari 3 bagian, A, B, A aksen. Maka untuk interlude saya juga menggunakan nada awal yang sama untuk intro, untuk interlude, dan untuk ending. Mari kita bahas satu-satu. 1,5 bar pertama dari mulai sol, sol, do, re, do, re, mi merupakan melodi yang sama persis dengan melodi yang ada di bait. Saya mengubah bagian akhir dari intro ini agar bagian ini terasa sebagai intro yang mengawali lagu dan mempersiapkan umat untuk bernyanyi. Jadi hal ini dilakukan dengan memilih harmoni yang terasa cenderung turun karena bassnya yang selalu turun di bar pertama dan kedua, sementara kembali naik di bar ketiga dan keempat dan kembali ke harmoni F. Kita lihat ya, bassnya turun. Dan naik lagi ke F. Melodi awal bagian interlude mengadopsi bagian kedua lagu ini, yaitu mi, mi, fi. Saya mengubah bar kedua dan seterusnya untuk melakukan overtone dari F ke G. Jadi bar kedua dan seterusnya merupakan jembatan ke bait kedua. Karena nada dasar yang dituju adalah G, maka harmoni dari chord akhir dari interlude ini semestinya adalah D. Nah, untuk mencapai D, maka saya mengambil harmoni seperti ini. Di bagian awal interlude juga saya membunyikan trompet terlebih dahulu, lalu harmoni dan yang lainnya masuk di bar kedua. Ini supaya menimbulkan efek bahwa ini merupakan interlude yang berbeda dari lagu pertama. Kalau tadi bagian B lebih reflektif, tapi kalau di bagian interlude saya membuat melodinya sama seperti bagian B, tapi cara bermainnya lebih tegas. Nah, seperti itu kira-kira. Kenapa saya lakukan overtone sekali lagi? Karena ini menunjukkan sebuah proses yang bergerak maju dan berkembang. Jadi seperti ini.
Saya mengawali dengan sol sol do, sama seperti bagian A, namun melodi diubah menjadi melodi ending. Begitupun dengan harmoninya. Harmoni ini dipilih agar ending ini benar-benar menggambarkan bahwa lagu ini akan berakhir, bahwa ending ini benar-benar menjadi penutup lagu. Seperti ini sudah, nada dasarnya sudah pindah ke G ya. Saya sengaja menggunakan harmoni ini untuk mendukung melodi yang ada di bagian ending ini, supaya lagu ini benar-benar kerasa bahwa bagian ini adalah bagian ending. Ya, seperti itu. Sahabat, demikian pemaparan saya mengenai makna lagu dan aransemen dari himne GKI. Bila sahabat merasa tayangan ini bermakna, sahabat bisa mendukung pelayanan ini dengan membagikan link tayangan ini. Kalau ada kritik, komentar, atau pertanyaan, bisa ketik di kolom chat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan lagu-lagu yang lebih variatif dan penelaahan dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa dan salam.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.